Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman di channel saya. Dan kali ini saya buat konten tentang bentuk dan pola soal yang biasanya keluar di SKB CPNS untuk dokter, untuk bidan, yang ini untuk khusus kesehatan umum ya. Dan teknis P3K yang berkaitan dengan SDG dan target Kemenkes. Biasanya bentuk-bentuk soalnya gimana? Karena ini bentuk soalnya polanya sering berulang teman-teman, makanya saya angkat jadi konten. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman, mari kita simak kontennya. Oke, kita lanjut materinya tentang SDG, yaitu di sini akan dibahas tentang pola-pola apa saja yang biasanya keluar dalam ujian SKB CPNS di bidang kesehatan dan di kompetensi teknis untuk P3K kesehatan. Nah, biasanya bentuk pola-pola soalnya bagaimana yang berkaitan dengan SDGs. Nah, kita lanjut aja teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, oke. Nah, SDG atau Sustainable Development Goals merupakan kelanjutan dari MDG atau Millennium Development Goals, sedangkan MDG sendiri berakhir terhitung sejak A 2014, B 2015, C 2016, D 2017, atau E 2018. Nah, untuk MDG sendiri teman-teman, MDG sendiri ini berakhir pada tahun 2015. Sini letaknya MDG berakhir. Nah, begitu MDG berakhir teman-teman, sejak di sini juga lah nanti ceritanya SDG dimulai. MDG berakhir 2015, dilanjutkan dengan SDG dimulai sejak tahun 2015. Oke, lanjutannya SDG merupakan kelanjutan dari MDG. Target untuk SDG sendiri direncanakan tercapai pada tahun A 2040, B 2025, C 2030, D 2035, E 2045. Oke. Maaf, saya ganti pointernya dulu teman-teman. Oke, maaf. Oke, nah untuk SDG sendiri teman-teman, SDG ini sendiri rencananya akan tercapai pada tahun 2030 ya teman-teman ya. Sejak berakhirnya MDG di 2015, dia dilanjutkan dengan SDG. Nah, SDG ini dimulai sejak 2015 juga teman-teman, artinya dia berkelanjutan. Nah, ini semua target, tujuan, indikator diharapkan dapat terkejar atau terselesaikan di tahun 2030. Nah, ini biasanya sering keluar teman-teman pola-pola soal seperti ini tentang SDG dan MDG. Nah, oke, kita lanjut soal selanjutnya teman-teman. Perbedaan antara SDG dan MDG terletak pada jumlah, tujuan, target, dan indikator. Adapun pada SDG sendiri, tujuannya terdiri atas. Oke teman-teman, ini juga kadang untuk pola soal-soal kesehatan yang berhubungan dengan SDG biasanya ini keluar ya teman-teman. A 17 tujuan. Nah, ini saya tidak bacakan lagi teman-teman karena ini di sini nanti jebakannya kalau dapat soal kayak gini teman-teman, permainannya di mata. Karena kadang-kadang seperti ini, coba teman-teman lihat dia 17 tujuan, 169 target, sama, sedangkan indikatornya berbeda. Jawaban yang benar adalah E teman-teman. SDG itu sendiri terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Nah, jadi jebakannya untuk soal ini adalah terkadang kita selisih atau kena di mata. Kadang kita mau ngeklik D, mau klik E, mau kita udah lihat E, ternyata terklik D. Nah, nanti kalau dapat soal seperti ini hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati melihatnya. Pastikan dulu mau mengklik D atau E. Tapi yang perlu diingat untuk SDG terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator ya teman-teman ya. Nah, ini juga pola untuk SDG yang paling sering keluar di ujian SKB CPNS dan biasanya di kompetensi teknis bidang kesehatan P3K. Nah, tujuan-tujuan yang terkait dengan kesehatan yang terkandung dalam tujuan SDG. Nah, ini dari target-target SDG atau tujuan-tujuan SDG tadi yang terkait dengan kesehatan terletak pada nomor. Nah, ini juga seringnya walaupun kita tahu tapi kadang kita bisa salah terjebak di penglihatan mata teman-teman.
ingat teman-teman, untuk SDG sendiri yang berkaitan dengan dunia kesehatan atau yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan kesehatan, berada pada tujuan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 ya teman-teman ya. Pokoknya selain dari tujuan ini itu tidak berkaitan dengan kesehatan, sehingga jawabannya adalah dodol. Nah, di sini jebakannya di mana teman-teman? Pola-pola yang kayak gini teman-teman, biasanya kita kadang mata kita sering salah melihatnya, atau ketika kita buru-buru menjawabnya malah terkadang beberapa itu nanti biasa terklik di B. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sering jadi jebakan biasanya. Jadi kalau dapat soal-soal seperti ini teman, hati-hati ya teman-teman ya, dan diingat untuk SDG yang berkaitan dengan kesehatan itu ada 1, 2, 3, 5, 6. Jadi rentangnya ingat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi empatnya ditiadakan. Oke teman-teman. Oke, nomor 5. Nah, ini juga paling sering keluar di pola-pola ujian SKB kesehatan untuk CPNS dan kompetensi teknis untuk P3K tentang target-target Kementerian Kesehatan sesuai dengan SDG. Nah, oke, kita lihat baca. Dalam penerapan SDG, Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa target. Salah satunya adalah mengurangi resiko. Nah, mengurangi rasio ya, mengurangi rasio angka kematian ibu. Maka target Kementerian Kesehatan pada tahun 2030 adalah, nah ini sering ini teman-teman, ini sering juga jebakan. Nah, kalau kita tidak membaca atau tidak pernah baca, mungkin kita tidak tahu jawabannya, jadi menembak buta. Tapi kalau kita yang sudah pernah baca, nah di sini kadang-kadang kesalahan menjawab soal itu ada pada kita tidak melihat, tidak mau jeli melihat atau cepat-cepat mengklik. Nah, untuk dari rasio, menurunkan rasio angka kematian ibu pada tahun 2030, Kementerian Kesehatan itu telah menargetkan angkanya diturunkan sampai di 70 dari 100.000 kelahiran hidup. Nah, seringnya ketika ujian juga sering bingung, ini atau ini atau ini, tidak teman-teman. Nah, untuk angka kematian ibu, ingat angkanya tidak ada angka ganjil setelah angka ganjil. Yang ada adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tapi walaupun kita tahu terkadang kesalahan itu terjadi karena buru-buru malah terklik yang A kadang-kadang teman-teman. Nah, di sini kadang-kadang jebakannya itu muncul gitu loh teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, ini paling juga sering muncul pola soal yang seperti ini. Nah, ceritanya dari SDG yang telah ditentukan, salah satu target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita pada tahun 2030 adalah A15 dan 20, B12 dan 20, C15 dan 12, 25, 25 dan 15, atau E12 dan 25 dari 1000 kelahiran hidup. Oke, untuk yang pernah baca mungkin langsung dapat jawabannya, tapi yang belum pernah baca atau yang lupa mungkin agak susah menjawab ini. Apalagi di sini kadang-kadang dibuat ada jebakannya yang mirip teman-teman. 15 dan 25, 25 dan 15. Jadi melihat ini kadang-kadang orang yang mau nebak kepikiran gitu loh, kepikiran dia D atau C, C atau D, C atau D. Nah, ini kepikiran biasanya. Nah, di sini bentuk-bentuk pola jebakannya biasanya di sini teman-teman. Padahal jawabannya adalah A. Jawabannya adalah E teman-teman. 12 untuk bayi neonatus dan 25 untuk balita dari 1000 kelahiran hidup. Nah, jadi cara ngingatnya gimana? Jembatan keledainya teman-teman. Jembatan keledainya paling enak. Nah, begini, anggap aja kita apalah ceritanya jembatan keledainya ya. Ngundang penyuluhan ibu bawa anak-anak ke posyandu lah contohnya, dikasih jajan. Nah, jembatan keledainya adalah untuk mengingat ini 70 orang ibu dikasih jajan 100.000. 12 bayi atau neonatus, 25 balita dikasih jajan masing-masing 1.000 rupiah. Nah, kadang-kadang teman-teman jebakan itu di soal itu jumlah dari pernya gitu, per sekian kelahiran hidup gitu. Bisa kadang-kadang dia
targetnya 70 benar, 12 benar, 25 benar. Tapi yang dimainkan itu di sini 100.000 atau 1.000 gitu loh. Nah, kadang nanti dibuat per 125.000 kelahiran hidup. Nah, nanti di sini 1000-nya kadang diganti jadi 10.000 kelahiran hidup. Diteruskan dia misalnya nanti per 100 kelahiran hidup. Nah, ini jebakannya teman-teman. Jadi jembatan keledainya itu saja teman-teman diingat supaya tidak susah ya. Yang ada itu 70.000 dikasih jajan 100.000, sementara 12 bayi dan 25 balita dikasih jajannya 1.000. Oke, soal nomor 7. Nah, ini juga paling sering jadi jebakan teman-teman. Di soal SKB CPNS dan kompetensi P3K tenaga kesehatan ini tentang target-target Kementerian Kesehatan sampai di 2030. Yang pertama begini pertanyaannya. Nah, salah satu target Kementerian Kesehatan sesuai dengan SDG pada tahun 2030 dalam mengakhiri beberapa epidemi dan beberapa penyakit menular. Jadi yang bukan termasuk target SDG dalam memerangi epidemi dan penyakit menular adalah, nah gini ya, yang bukan teman-teman ya, AIDS, tuberkulosis, hepatitis, penyakit karena kontaminasi air, atau E, penyakit karena kontaminasi zat berbahaya dari tanah. Untuk jawabannya sendiri teman-teman, A, ya ini termasuk yang rencananya diturunkan sampai atau dieliminasi ya di tahun 2030. B, tuberkulosis, ya benar masuk. C, hepatitis, benar. Atau D, penyakit karena kontaminasi dari air, benar. Nah, jawabannya adalah E, penyakit karena kontaminasi zat berbahaya dari tanah. Nah, ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam target Kementerian Kesehatan 2030 berdasarkan dengan SDG. Oke, nah ini juga paling sering teman-teman. Target-target Kementerian Kesehatan itu dibuat, tapi ada beberapa satu yang kata-katanya dianehkan, dileongkan. Nah, misalnya dia diganti begitu. Nah, ini sering teman-teman. Oke, yang bukan termasuk salah satu target Kementerian Kesehatan pada tahun 2030 sesuai dengan SDG adalah A, memperkuat pencegahan, pengobatan, penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang berbahaya, yang membahayakan masuk. Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian kesakitan akibat bahan kimia berbahaya serta polusi, kontaminasi air dan udara masuk teman-teman. C, pada tahun 2030 mengurangi sehingga 1/3 angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan masuk. D, pada tahun 2030 mengintegrasikan bentuk data dan pelaporan sistem kesehatan secara online, secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini tidak masuk ya teman-teman. Sedangkan E ini sebenarnya jawabannya sama dengan option B. Nah, jebakannya di mana teman-teman? Ketika dapat soal-soal SDG ini, jebakannya ini targetnya biasanya dikurangkan. Misalnya kematian ibu targetnya 70, nanti jebakannya apakah antara 75 atau 70 atau 70 per 100.000 kelahiran hidup atau 70 per 1.000 kelahiran hidup atau 70 per 1 juta kelahiran hidup. Nah, seringnya gitu teman-teman jebakannya. Oke, kemudian misalnya gini teman-teman, pada tahun 2030 hingga 1/3 angka kematian dini akibat penyakit tidak menular. Nah, kadang-kadang kata-kata 1/3 ini jebakannya dia dibuat setengah, kadang-kadang teman-teman setengah. Nah, ini biasanya pola-pola jebakan-jebakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di bidang SDG. Oke, kita lihat teorinya teman-teman di pembahasan. Untuk SDG sendiri teman-teman yang dimulai sejak tahun 2015 dan direncanakan berakhir pada tahun 2030, ini memiliki 17 tujuan. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah mana di sini yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti penjelasan saya tadi, yang berkaitan dengan pendidikan adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. 4 kita buang karena bukan bagiannya dari kesehatan. Nah, ini bagiannya dari pendidikan. Sehingga nomor 4 tidak termasuk bidang kesehatan. Ingat teman-teman, yang masuk di bidang kesehatan cuma 1, 2, 3, 5, dan 6. Dan sekarang kita bahas kenapa 1, 2, 3, 5, dan 6 ini termasuk dalam bidang-bidang kesehatan. Emang kaitannya apa? SDG tujuan nomor ini dengan kesehatan. Oke, maaf, kita lihat. Nah, ini dia target-target SDG yang terkait langsung dengan sektor kesehatan. Oke,
Yang pertama, tanpa kemiskinan. Nah, tujuannya kenapa dia terkait dengan kesehatan? Ternyata adalah dalam masalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima kelompok PBI. Kemudian tanpa kelaparan, apa kaitannya dengan kesehatan? Pada kesehatan ini perginya ini hubungannya dengan status gizi pada bayi dan balita atau batuta sih katanya. Nah, di sini piginya tentang pencegahan ke gizi buruk ya teman-teman ya. Sedangkan nomor 3, kesehatan yang baik, ya jelas lah kalau kita orang kesehatan ya kan. Cuman perginya ini di pergi kesehatan ibu dan anak, UHC, beban penyakit dan ketersediaan tenaga kesehatan. Nomor 5, kesetaraan gender. Perginya kemana teman-teman? Hubungannya kaitannya dengan kesehatan, kaitannya adalah tentang kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Sedangkan nomor 6, air bersih dan sanitasi. Ini teman-teman ya, berkaitannya nanti ke akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Oke, kemudian kita yang paling inti lagi perbedaan antara SDG dan MDG teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Oke, saya naikkan sedikit lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk SDG sendiri terdiri atas 17 tujuan, 165 target dan 241 indikator. Ini jangan lupa ya teman-teman, ini nanti pola jawaban kadang sering diacak atau angkanya diubah-ubah di soal-soal yang berkaitan dengan SDG untuk SKB CPNS dan kompetensi kesehatan di kompetensi teknis kesehatan P3, kompetensi teknis di bidang kesehatan. Wih, susahnya ngomongnya. Oke. Nah, di sini perbedaannya antara MDG dan SDG teman-teman bisa dilihat begini. Ketika di SDG dulu, MDG itu dulu dia hanya menurunkan setengah. Targetnya itu hanya mencapai setengah. Sedangkan untuk di SDG targetnya itu sampai 2030 seluruh indikator ini telah selesai masalahnya. Sehingga katanya ada kata-kata zero goals. Dan di SDG di sini juga ada cara pelaksanaan. Nah, apalagi yang paling enak untuk di SDG dibanding SDG nih teman-teman? Di SDG ini dia melibatkan, nah dulu kan tidak ada kata-kata melibatkan kepentingan pemerintah, ormas, media, filantropi, bisnis, pakar, dan akademisi. Ketika di MDG semua dititik beratkan kepada pemerintah. Sekarang di SDG pemerintah, ormas, media semuanya wajib dia berkontribusi dalam pemenuhan target SDG. Itu salah satu bedanya teman-teman. Dan yang keempat, inklusif ini teman-teman lihat. Inklusif secara spesifik menyasar kepada yang rentan. No one left behind, gak ada yang kita tinggalkan. Semuanya harus termasuk, apapun itu, siapapun dia, semuanya harus termasuk atau tergabung dalam target tujuan SDG sampai pada tahun 2030. Makanya dia tujuannya ada zero goals, supaya semua target tadi bisa tercapai. Kemudian perbedaannya lagi, SDG ini dia itu memperluas sumber pendanaan. Paling enak ngapalnya, kalau saya ngapalnya dulu gitu waktu SKB. Dari sumber pendanaan, nah selain bantuan negara maju juga ada sumber dana dari sektor swasta. Nah di sini dia supaya dia tercapai target yang ke-17 tadi selesai. Dan di nomor 3 ada pada hak asasi manusia agar tidak diskriminatif. Dan perbedaannya cuman ini juga salah satu, lebih komprehensif, disusun melibatkan banyak negara dengan tujuan universal untuk negara maju dan berkembang. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk SDG saya harap sudah paham teman-teman apa-apa saja inti dan biasanya yang keluar di soal. Selanjutnya kita masuk ke indikator atau target-target yang dikejar Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan SDG. Nah, ini tadi tentang menurunkan rasio angka kematian ibu, sudah ya teman-teman. 70 ibu dikasih jajan 100 dikasih jajan 100.000, 12 bayi dan 25 balita dikasih jajan 1.000. Nah, untuk penyakit-penyakit epidemik AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit tropis terabaikan, memerangi hepatitis, penyakit sumber air. Nah, ini kadang-kadang dia minta apa yang nggak termasuk atau apa aja yang termasuk. Kalau saya dulu ngapalnya gini, jembatan keledai saya pakai ATM. Karena nggak ada di kota, kita pakai ATM di daerah tropis, malah kena hepatitis gara-gara air. Gara-gara air. Dulu saya ngapalnya gini,
Nah, jadi istilahnya penyakit yang dicegah itu AIDS, tuberkulosis, TBC, malaria, penyakit tropis, hepatitis, dan penyakit yang bersumber dari air. Penyakit menular lain yang bersumber dari air, teman-teman, ya bisalah itu misalnya kolera, ya kan, yang tercemar air bisa menyebabkan penyakit, ya kan. Nah, cara ngapal enaknya gitu, teman-teman. Saya ngapal cara enaknya tuh pakai ATM di negara tropis, malah kena hepatitis gara-gara salah minum air. Nah, itu biar jangan lupa ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Dia di sini ada cerita tentang, Nah, dia di sini ada cerita tentang untuk angka PTM. Nah, tadi kan tentang angka penyakit menular. Sekarang kita cerita tentang angka PTM. Nah, di sini yang diminta paling intinya adalah mengurangi hingga 1/3 ya, teman-teman ya. 1/3 untuk angka PTM, kematian dini akibat PTM. Ditambah dengan melalui pencegahan. Nah, ini bisalah teman-teman. Yang di sini sering dimainkan 1/3. Kadang dia dikatakan setengah, kadang dikatakan dia 1/5 angka kematian, begitu teman-teman ya. Ingat teman-teman, untuk menurunkan angka PTM ini sampai 2030 kita berusaha menurunkan 1/3-nya ya. Kita turunkan 1/3 sampai di tahun 2030. Jangan lupa lagi di sini, teman-teman. Di sini sering jebakan nih. Kemudian memperkuat pencegahan dan penyalahgunaan zat narkotika dan alkohol yang berbahaya, teman-teman. Nah, di sini juga 2030 mengurangi hingga setengah jumlah kematian akibat cedera lalu lintas kematian global. Nah, di sini sering juga dimainkan, teman-teman. Kalau untuk kecelakaan jumlahnya setengah. Nanti kadang dibalik antara kecelakaan dengan PTM. Ingat, kalau untuk kecelakaan setengah, artinya ada setengah orang kecelakaan, ada satu desa, gitulah ya, bukan minta doakan ya kan, ngapalnya cepat. Ada satu desa setengah orangnya kecelakaan, sementara 1/3 orang yang lain kena penyakit tidak menular, gitu aja teman-teman. Nah, kemudian akses universal terhadap layanan kesehatan seksual reproduksi termasuk KB. Oke, ini masuk ya teman-teman. Kemudian universal perlindungan resiko keuangan, pelayanan kesehatan dasar, vaksin, ini perginya ke asuransi seperti BPJS, teman-teman ya. Ini jarang, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu saja bahwasanya ada poin ini yang dimasukkan ke dalam target Kementerian Kesehatan. Kemudian pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Ya teman-teman ya. Ini masuk di 39. Jadi jangan lupa teman-teman. 3A tambahan, memperkuat framework Convention of Tobacco, artinya bagaimana tentang mengurangi atau menurunkan angka merokok, teman-teman. Kemudian tentang pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular. B. Yang C, meningkatkan signifikan pembiayaan kesehatan. Oke. Kemudian yang D, memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan. Ini saya kurang tahu juga sebenarnya. Tapi yang paling enak mengingatnya adalah 3A merokok, 3B kena vaksin, 3C ngurus asuransi untuk berobat. Gitu aja cara ngapalnya teman-teman. Untuk 3A, 3B, 3C. Sedangkan tadi untuk targetnya 31 sampai 39. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengingatnya ketika ujian nanti. Oke, demikian saja konten saya kali ini teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam ujiannya. Saya ucapkan terima kasih.